Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi rencana pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan. Menurut Trump, dana senilai sekitar 6 miliar US dollar atau setara 106 triliun rupiah tersebut sebaiknya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan dari Amerika Serikat. Diketahui dana milik Iran yang saat ini tersimpan di Qatar itu merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kesepakatan antara Washington dan Teheran. Trump berpendapat bahwa pencairan aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan Iran, kebijakan itu juga dinilai dapat mendukung sektor pertanian Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, Trump kembali menegaskan bahwa Iran harus mematuhi seluruh poin yang tercantum dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Paris. Dirinya memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila Iran dianggap melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani pekan lalu, lebih dari 3 bulan setelah konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu ketegangan besar di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral Iran Abdul Nasser Hemmati menegaskan bahwa Teheran tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan dana yang dicairkan tersebut, khususnya untuk membeli produk pertanian atau barang dari Amerika Serikat. Menurut Hemmati, berdasarkan ketentuan dalam nota kesepahaman yang berlaku saat ini, dana tersebut dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan lain yang tidak masuk dalam daftar sanksi internasional. Pernyataan itu juga diperkuat oleh laporan media Iran Tasnim yang menyebut bahwa aset yang dicairkan tidak dibatasi hanya untuk pembelian barang-barang kebutuhan pokok. Diketahui konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan dampak besar di kawasan. Ribuan orang dilaporkan menjadi korban, jutaan warga terpaksa mengungsi, sementara gejolak perang turut memengaruhi perekonomian global termasuk mendorong kenaikan harga minyak dunia. Rusia mengerahkan pesawat bomber strategis Tu-160 di atas perairan Norwegia. Kementerian Pertahanan atau Kemhan, Kremlin, pada Selasa 23 Juni 2026 menyatakan Tu-160 diterbangkan dari Rusia menuju Laut Barents dan Laut Norwegia untuk latihan. Pengerahan pesawat berlangsung selama sekitar 16 jam. Tidak disebutkan kapan tepatnya pesawat itu dioperasikan.
Dilansir dari Anadolu Agensi, awak pesawat TU-160 berlatih pengisian bahan bakar di udara selama misi tersebut. TU-160 dikawal oleh pesawat tempur MiG-31 dan beberapa lainnya oleh jet tempur negara asing. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan seluruh penerbangan dilakukan sesuai peraturan internasional terkait penggunaan wilayah udara. Rusia secara rutin melakukan penerbangan di atas perairan netral, Arktik, Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Dilaporkan oleh Anadolu Agensi, awak pesawat TU-160 menjalani latihan pengisian bahan bakar di udara selama penerbangan berlangsung. Latihan itu menjadi bagian dari skenario operasi jarak jauh yang biasa dilakukan Angkatan Udara Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa seluruh aktivitas penerbangan dilakukan sesuai dengan aturan internasional yang mengatur penggunaan wilayah udara. Moskow diketahui secara rutin melaksanakan patroli dan latihan penerbangan jarak jauh di berbagai kawasan perairan internasional. Termasuk wilayah Arktik, Atlantik Utara, Samudra Pasifik, Laut Baltik, serta Laut Hitam. Intelijen Latvia mewanti-wanti Rusia sedang mempersiapkan serangan hibrid ke negara-negara Baltik. Termasuk Polandia untuk menekan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO berhenti mendukung Ukraina. Intelijen Latvia menilai serangan tersebut bisa menggunakan drone atau hibrida lain. Intelijen Latvia kemudian menyatakan hingga kini tak ada ancaman militer terhadap negara tersebut.
Lebih lanjut, intelijen Latvia menyatakan kekhawatiran yang paling mendesak selain perang hibrida adalah salah perhitungan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin, kata mereka, terus mencari cara untuk menekan anggota NATO agar mundur dari Ukraina. Di sisi lain, dia juga bisa menerima penilaian yang menyimpang dari internal Moskow dan berpotensi salah memahami tekad Barat. Mereka juga mengatakan semakin banyak tanda Putin hanya ingin menerima berita positif. Peringatan Latvia tersebut sejalan dengan kekhawatiran yang disuarakan para pejabat Polandia pada awal Juni. Mereka menyebut perang hibrida Rusia terhadap sayap timur NATO sebagai sesuatu yang sudah berlangsung. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Marcin Bosacki, lalu menyebut serangan siber yang diduga dilakukan Rusia termasuk pembunuhan, aktivitas drone, dan serangan terhadap infrastruktur paling penting di wilayah NATO. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון ובדרום לבנון. Israel ketakutan soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggerus kebebasan Tel Aviv di Lebanon כראש ממשלת ישראל lewat nota kesepahaman atau MOU yang ditekan beberapa waktu lalu dengan Iran di Swiss. ביחס לאיראן. Israel menganggap MOU baru Amerika Serikat Iran yang ditandatangani di Swiss berpotensi merusak upaya Israel selama berbulan-bulan untuk melemahkan milisi Hizbullah Lebanon. Tel Aviv khawatir kesepakatan itu mengikis kebebasan operasi Israel. Para pejabat terusik dengan penolakan Amerika Serikat setiap kali Israel ingin melancarkan serangan ke wilayah Lebanon. Tekanan dari Trump agar Israel menarik diri dari Lebanon Selatan juga tidak bisa mereka terima. Amerika Serikat dan Iran menaikkan nota kesepahaman atau MOU pekan lalu yang menetapkan bahwa pertempuran di semua front, termasuk Lebanon, harus dihentikan. Dalam MOU, kedua negara sepakat untuk memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon yang belakangan terancam oleh pendudukan Israel. Israel telah menolak mematuhi MOU dengan alasan bukan pihak yang terlibat perundingan. Serangan-serangan ke Lebanon pun terus diluncurkan hingga Iran marah dan mengancam menutup lagi Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga mengancam akan membatalkan pembicaraan teknis damai di Swiss dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat lantas turun tangan dan mendesak Israel berhenti berulah. Perundingan di Swiss pun lanjut pada Minggu 21 Juni 2026 dan isu Lebanon menjadi salah satu yang utama ditekankan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bagian dari agenda perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Selasa 23 Juni 2026. Dirinya menekankan bahwa kemampuan pertahanan Iran merupakan urusan kedaulatan negara yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apapun. Menurut Pezeshkian, sistem pertahanan yang dimiliki Iran berperan penting dalam menjaga keamanan nasional dari berbagai ancaman eksternal. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa isu rudal balistik tidak tercantum dalam kesepakatan awal yang telah disepakati antara Iran dan Amerika Serikat. Sharif juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran terkait kepemilikan rudal balistik. Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman, serta menggelar pembahasan teknis di Swiss sebagai bagian dari proses menuju kesepakatan damai. Selain membahas perkembangan negosiasi antara Teheran dan Washington, pertemuan Pezeshkian dengan Sharif juga bertujuan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pakistan bersama Qatar diketahui berperan sebagai mediator dalam proses dialog antara Iran dan Amerika Serikat. Sharif menegaskan Pakistan akan terus mendukung upaya diplomatik guna mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat yang didukung Israel sempat berupaya memasukkan isu program rudal balistik Iran dan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda perundingan. Namun, Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut. Selama bertahun-tahun, Israel memandang kemampuan rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani Iran dan Amerika Serikat, isu rudal balistik tidak dimasukkan sebagai bagian dari poin-poin kesepakatan. Kondisi itu memunculkan pandangan dari sejumlah pengamat yang menilai hasil perundingan tersebut kurang mengakomodasi kepentingan Israel.